warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang aku hormati, sebelumnya Allah tahu Ibu jamu, Allah tahu Bapak jamu. Alun ambu baru pertama kali kasihku. Nah, seharusnya pada pagi ini yang mengajar kajian itu adalah Ustaz Bustamar. Iya, Bu. Nah, kebetulan pada pagi ini beliau sedang ada halangan, sehingga beliau suruh ambu menggantikan beliau pada pagi ini. Nah, kata orang ketek banamu gadang bagala. Yo. Nah, perkenalkan nama ambo Sahibul Hizbullah, asli Pasaman Barat, tinggal kini di Biaru. Nah, itu kalau gala, alhamdulillah sampai hari ini sedang diusahakan. Nah, artinya alun badana. Masih panggil namu Ibu ambu ambo, masih panggil namu Bapak ambu ambo. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih Allah limpahkan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Apa di antara nikmat itu? Yang pertama, Allah berikan nikmat kesehatan. Sehat Ibu ambo? Alhamdulillah. Yang kedua, Allah agiah nikmat kesempatan. Yang ketiga, Allah agiah nikmat kekuatan keimanan. Kalaulah hendak kuat keimanan Ibu ambo, kalaulah hendak kuat keimanan bapak-bapak ambo, hendak mungkin datang ke surau. Hari dingin, barakalah suahnya mai selimut. Dek karena iman ko, dek karena Allah ajar kekuatan keimanan, sehingga selimut itu sanggup kita melimpahnya pada bagi tadi. Nah, maka senantiasa kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sekecil apapun nikmat itu. Kadang-kadang kan ada pula Pak orang yang mengeluh sih. Jadi Allah pandang sakete, dia ya Allah sakete. Allah aja pandang banyak, dia ya Allah tidak cukup. Ada sebagian orang itu, maka dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau engkau syukuri atas nikmatku, kata Allah, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Akan tetapi jikalau engkau kufur atas nikmatku, ingat azabku bersangat-sangat pedih. Nah, maka bersyukur kita ke Allah sekecil apapun nikmat itu. Bersyukur.
Bahkan nikmat lalok pun, nikmat jago pun patut kita syukuri. Tak semua orang mudah untuk lalok. Bahkan ada orang yang upai berubah untuk supaya lalok. Minum ubah pun untuk supaya lalok. Nah, ibu ambo tadi malam baraso ya. Lalok. Amuah lalok. Tak perlu minum ubah. Nah, yang kedua tu jago. Itu bagian nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Cuba kita nak dijagakan oleh Allah, mungkinlah tak pula kain putih yang kurma. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun nikmat Allah, bagaimanapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetap kita syukuri. Bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu adalah sunnah bagi kita. Apa arti yang bersyukur? Yaitu mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Allah agih badan sehat pergunakan untuk ke masjid. Allah agih rezeki yang berlebih kita pergunakan untuk berinfak, untuk bersedekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak lupa kita kirimkan salawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melantunkan salawat, dengan seringnya kita melanggengkan salawat di dalam kehidupan kita, semoga di hari yaumul akhir kelak nanti kita memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bermohon dan berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam menjalankan setiap hidup dan kehidupan kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang namanya supir dua tentulah nak sagesit supir satu. Nah, kini kita mau ulang-ulang kaji dan Allah disampaikan oleh Ustaz Mustaman. Itu ada 4 resep kehidupan yang diberikan Allah yang terkandung di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Nah, itu. Nah, untuk mengawalinya, kita awali dengan sebuah kisah. Itu kisah antara seorang murid dan seorang guru. Nah, pada suatu ketika datanglah murid ke gurunya, bertanya ke gurunya, wahai guruku, berilah saya solusi, beri saya petunjuk. Saya sedang dirundungi berbagai macam persoalan. Kehidupan saya sedang amburadul, wahai guruku. Saya kesulitan untuk menemukan jalannya. Beri saya solusi, wahai guruku. Apa kata gurunya? Pulanglah engkau besok pagi datang ke rumahku, bawa segenggam garam dan segelas air putih. Tunggu dari syarat ke gurunya, Pak. Kalau gitu, batanyo ke guru, batanyo ke orang pandai harus dua. Patamu kumayan. Kedua limau, segala macam limau, limau kulit, limau kasiak, limau medan, singgang ayam, antan kasinan, anak tu ditagua di pangalui sinan. Tapi alhamdulillah di Masjid Jamiah Pasir guru-gurunya tak ada di murid. Di mana adanya? Di mana tasu, di mana. Nah,
disuruhlah muridnya besok pagi membawa segenggam garam dan segelas air putih. Dan keesok paginya murid mendatangi gurunya, wahai guruku, ini persyaratan yang engkau minta guruku. Kemudian diperintahkan oleh gurunya, wahai muridku, campurkanlah segenggam garam ke dalam segelas air putih, kemudian aduk rata dan minum. Diminum oleh muridnya. Ataraso asin, pahit asin. Lalu kata muridnya, wahai guruku, engkau yoyobana lagu masalah ambolah bare, engkau pagarah jua ambo dengan keadaan modeko. Nah kemudian tanpa menjawab, kata gurunya, wahai muridku, ambillah segenggam garam lagi, kemudian taburkan ke telaga yang ada di samping rumah. Ditabur dek murid ini. Kemudian disuruh gurunya minum balik. Diminum dek murid ini. Anak terasa dek murid ini. Sajo. Sanang kerongkongan guru. Nah, dijelaskan oleh gurunya, wahai muridku, kesinilah engkau. Dijelaskan oleh gurunya, itulah ibarat persoalan yang engkau hadapi. Persoalanmu tak lepas dari segenggam garam. Itu persoalan yang diibaratkan oleh gurunya, persoalan permasalahan kehidupan itu bagaikan segenggam garam. Dan jiwamu, hatimu bagaikan wadah tempat garam tadi. Nah, kalau hatimu hanya segelas air putih, engkau campur dengan segenggam garam, maka terasa asin. Tapi kalau jiwa dan hatimu seluas telaga, engkau campur dengan segenggam garam, maka tidak ada persoalan, tidak akan terasa asin. Nah, itulah persoalan bagaikan segenggam garam. Jiwamu bagaikan segelas air putih dan air telaga. Kalau jiwamu kecil, sekecil apapun persoalannya terasa berat olehmu. Tetapi kalau jiwamu lapang, berbagai macam persoalan pun yang engkau hadapi tak akan terasa sulit olehmu. Maka lapangkan jiwamu, wahai muridku. Itu pesan Hironya itu yang diajar dek gurunya. Lapangkan jiwa itu, tanamkan hati itu. Maka kalau jiwalah tanam, hatilah tanam, bagaimanapun persoalan kehidupan yang kita hadapi akan terasa senang, akan terasa mudah kita menemukan solusi-solusinya. Tapi kalau jiwa itulah ketek, jiwa itu sampai masalah sakit pun jadi besar begitu. Nah maka lapangkan jiwa, lapangkan hati. Tentu semua kita tak ada yang terlepas dari persoalan. Iya bu. Tidak ada kita yang tak terlepas dari persoalan. Ada saja persoalannya. Dan muda-muda ikut persoalannya. Dan Allah berumah tangga, muda ikut persoalannya. Apoleh nan tua-tua, ibu-ibu amon, banyak antara dari kaki ke pinggang. Nah, banyak saja persoalannya. Selesai masalah anak, datanglah masalah mintubu. Selesai masalah mintubu, masalah lo angkuh. Berbagai macam persoalan kehidupan. Tak ada kita yang lepas dari persoalan-persoalan tersebut. Nah, makanya Allah berikan tuntunan kepada kita. Allah berikan fadilah-fadilah amal kepada kita yang terkandung di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 10 nanti kata tadi. Ayat pertama Allah berikan, yang pertama, humil laila illa qalil. Dirikanlah salat malam. Itu resep yang pertama Allah bagikan. Laksanakan salat malam 2 rakaat pun sudah cukup.
Bermohon kita kepada Allah di sepertiga malam. Adukan setiap persoalan kepada Allah. Jangan adukan ke tetangga. Adalah orang yang kecanduan, yang kebiasaan memang ceritakan persoalannya ke tetangga. Jangan solusi yang kita dapati, malah persoalan baru yang hadir. Nah, ke siapa yang tepat menceritakan permasalahan kita? Ke siapa yang tepat menceritakan persoalan kehidupan kita? Kita sujudkan kepala kita kepada Allah di sepertiga malam. Di sana kita bermohon kepada Allah, ceritakan kepada Allah mulai dari persoalan A sampai ke persoalan Z. Jangan malu-malu kepada Allah. Ceritakan aja. Awak sekali-kali tahajud misalkan siapa Allah Dek sekali-sekali tahajud banyak nak minta kepada Allah. Jangan. Justru dek sekali-sekali itu makanya bermohon kita kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Salah satu permohonannya istiqomah dalam melaksanakan ibadah salat. Nah, itu sepertiga itu kita berlindung kepada Allah. Semoga persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita temukan solusi-solusinya. Berdoa dan bermohon dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu resep yang pertama Allah berikan. Laksanakan sholat malam. Kemudian yang kedua, Allah berikan auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Baca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, itu dia. Ketika kita mendapatkan persoalan, ketika hati itu sedang gelisah, maka buka Al-Quran, baca dan pahami maknanya. Kini tidak sulit, Pak. Kini tidak sulit untuk memahami Al-Quran. Sudah ada versi terjemahnya. Bahkan yang kini tidak payah-payah belajar ilmu tajwid. Cukup mengenali warna. Entah itu kelebihan dengan majunya zaman, entah itu kemunduran ilmu pengetahuan. Ya, cukup melihat warna merah idigom. Nah, ada itu di Al-Quran. Nah, pahami Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, di dalam menerima Al-Quran, Allah katakan ada 3 tipe manusia di dalam menerima Al-Quran. Dikatakan di dalam surah Al-Fatir ayat 32, yaitu thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwa fadlun kabir. Setidaknya ada 3 tipe manusia kata Allah di dalam menerima dan memahami Al-Quran. Yang pertama, orang yang zalim terhadap dirinya. Dia Islam, dia beragama Islam, dia tahu Al-Quran diturunkan petunjuk bagi manusia. Dia tahu Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk kehidupan untuk dirinya, tetapi tidak ia amalkan. Itu dia yang zalim terhadap dirinya. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Amalkan Al-Quran itu sesuai dengan keinginan-keinginannya saja. Amalkan, pilih-pilih ayat itu ketika ingin beramal, keinginan beramal, amalkan. Ketika hendak tinggalkan saja. Itu dia yang golongan muqtasid. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam mengamalkannya. Nah, itu termasuk yang kelompok keberapa. Ketika berlomba-lomba kita amalkan, kita baca Al-Quran, kita lihat terjemahnya, kita pahami dan langsung kita amalkan. Jikalau perbuatan kita, jikalau setiap tindakan kita sudah berpedoman kepada Al-Quran,
sudah memenuhi tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Quran, insya Allah setiap perbuatan, setiap kegiatan yang kita lakukan selalu dilindungi oleh Allah. Kalaulah kita itu dilindungi oleh Allah, insya Allah persoalan-persoalan itu tak akan datang menghampiri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia resep yang kedua Allah berikan, memperbanyak dan pahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah katakan wadhkuris marabbika watabattal ilaihi tabtina. Apa fadilahnya di dalam ayat yang ke-8 ini? Yaitu memperbanyak menyebut nama Allah, memperbanyak zikir kepada Allah dimanapun, kapanpun awak berada, selalu mengingat-ingat Allah. Ya Bu, selalu mengingat-ingat Allah. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain, jangan mengingat-ingat aib tetangga. Saketek persoalan tetangga bagadang-gadangan, bacarita-carituan. Yang paling parahnya Pak, yang paling parahnya tampe yang paling laswa bagi ibu-ibu. Aduh, ketika di musadi sampai-sampai basanda, sakit kawan-kawan buat celek, tahu sian. Nah, jangan. Nah, selalu ingat kepada Allah, jangan selalu mengingat, jangan biasakan mengingat-ingat ayat orang lain. Ingat akan Allah dimanapun, kapanpun kita berada, selalu mengingat Allah dan mulai suatu persoalan itu dengan nama-nama Allah. Tidak susah Bu. Ketika sedang masak, baca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu saja kita amalkan sudah cukup. Selalu mengingat kepada Allah. Jikalau pikiran, jikalau hati sudah tertuntun kepada Allah, sudah selalu mengingat-ingat Allah, maka persoalan itu akan terasa jauh dari kita. Maka perlindungan Allah akan selalu berada di sisi kita. Nah, itu dia resep yang keempat Allah berikan. Resep yang ketiga Allah berikan, memperbanyak mengingat-ingat Allah. Kemudian yang keempat Allah agih kita resepnya, jangan terlalu memperdulikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, ada di antara kita yang enggak mau ke masjid gara-gara takut dibilang sok hijrah, gara-gara takut dibilang sok rajin beribadah. Nah, maka perkataan-perkataan orang yang muda itu jangan terlalu kita pedulikan. Selagi yang kita perbuat itu benar, selagi yang kita lakukan sesuai tuntunan syariat, maka laksanakan. Dari sini karajanya selawat cek. Nah, itu adalah yang sebagian mengatakan selawat ini, selawat itu, bid'ah segala macam. Nah, jikalau tuntunannya ada, jikalau fadilah-fadilahnya ada, maka laksanakan. Jangan terlalu kita hiraukan, jangan terlalu kita pedulikan apa yang diomongkan oleh orang. Tapi itu selagi perbuatan kita benar, ya Pak. Ya Bu, kalau perbuatan kita kurang baik, kurang tepat, maka sepantasnya awak itu mendengarkan apa yang disarankan oleh orang. Nah, itu dia resep yang Allah berikan untuk menjalani kehidupan kita. Apa yang pertama tadi? Memperbanyak sholat malam. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak mengingat Allah. Yang keempat, jangan terlalu dihiraukan omongan orang lain. Mudah kok. Mudah.
Ya mudah. Pokoknya Allah itu mengagiat tuntunan kepada awak itu mudah. Kan senangnya sholat malamnya tidak perlu banyak-banyak, cuma 2 rakaat, membaca Al-Quran, mengingat Allah, jangan terlalu memperdulikan kata orang lain, maka gampang Allah agiat tuntunan kepada kita yang mudah. Tetapi tidak satu malah kurang yang dapat melaksanakan. Nah, maka untuk mengamalkan suatu fadilah, untuk mengamalkan suatu amalan, tentunya kita perlu dengan keimanan. Nah, keimanan tentunya kadang naik, kadang turun. Nah, maka daripada itu selalu kita perbaharui keimanan kita. Bagaimana caranya memperbaharui keimanan? Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddadu imanakum. Dikatakan oleh Rasulullah, perbaharuilah keimanan kamu, kata sahabat. Kemudian sahabat bertanya, kaifa nujaddadu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami ya Rasulullah? Qila aktsiru min qawli la ilaha illallah. Dikatakan oleh Nabi, cara memperbaharui keimanan itu ialah dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, maka selalu baca itu, selesai sholat baca, selesai melakukan aktivitas, selesai duha, selesai tahajud, maka berbanyak membaca kalimat la ilaha illallah supaya keimanan kita perbaharui sehingga melaksanakan amalan, melaksanakan ibadah terasa ringan oleh kita. Nah, itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Pak, ibaratkan seorang dokter meracik obat untuk kita, tinggal di diri kita apakah kita ingin sembuh atau tidak. Jikalau kita ingin sembuh, tentu obatnya kita minum, obatnya kita habisi. Nah, begitulah Allah telah memberikan tuntunan kepada kita, telah memberikan fadilah-fadilah amal kepada kita, tergantung di diri kita. Ingin tak jiwa dan hati kita lapang, maka amalkan yang Allah beri tuntunan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat Ambo sampaikan. Mudah-mudahan terulang kaji yang telah disampaikan oleh Ustaz Mustafa, dapat kita mengana-ngananya balik dan dapat pula kita amalkan balik. Mohon maaf jika ada kata dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.